Kita kali ini mau bikin konten cerita horor. Wow, keren. Sebelum cerita pertama, kita cerita kedua dulu. Pas dilihatnya di di lantai di WC tuh ada rambut panjang nih. Terus panjangnya tuh panjang banget nih, mungkin 2 meter. Kata teman saya yang lain teh, kamu kalau ada kosan yang lain mah mending pindah sana. Kentengnya bocor di situ. Ya, keadaan kampus yang rame, kita tuh tiba-tiba lift ngebuka, tapi ada lorong kayak kelas gitu, gelap, tidak ada lampu sama sekali. Saya juga heran kenapa itu teh. Tadi mah di lantai yang sama yang saya pijit, lantai 1. Nah ini mah tiba-tiba pas pijit lagi lantai yang sama, tapi turunnya tuh di tempat yang beda gitu. Saya juga nggak ngerti. Assalamualaikum Baladar. Ketemu lagi sama Angga Roskam, Sama Ardio Waterpass, sama Egi Esteger di channel Rasakeun Genah Kieu. Kenapa Ya. kita merah-merah? karena kita Bukan. Karena apa Gi? karena kita kali ini mau bikin konten cerita horor. wow, keren. Ketika kita voting kemarin ada di sini. Ya, pengen Terima kasih. ada cerita horor ya. Iya. Ini nih kita awalin dari cerita gimana nih? Asli. Jadi gini Baladar, ya dengan video sebelumnya juga kan udah kita sampaikan bahwa kita tuh tidak akan selalu melulu makan-makan, Tapi Ini minum-minum juga. Jadi kita mau cobain selain podcastan yang ngobrol-ngobrol, kita mau cerita horor. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe like. gratis. Yang bayar Beli ceplok telur. Baladar. Dah. serius. Ini kan konten horor. Oh iya, horor. Harus Maaf, serius. maaf. Siap, Harus Baladar. spooky. Menyeramkan. Sebelum cerita pertama, kita cerita kedua dulu. Teman-teman kalau ada pengalaman cerita tentang mistis atau horor itu Ya. bisa di DM ke kita di rasakeun.official atau email kita ke rasakeunmail@gmail.com. Ini di sini auranya ya. Lihat tuh, kerasa nggak? Aduh ya Allah, aduh. Saya dulu nih teh. Ya kamu dulu nggak? Egi. Jadi waktu itu saya pertama kali pengalaman bekerja penempatannya tuh di luar Jawa Barat. Jauh juga ya Gia. Iya jauh, 250 km. Kalau naik bis teh dulu teh harganya 70.000. cerita hantu bukan tarif. Maaf. Ya kan biar detil. Menyeramkan. Katanya mah sekarang 150.000. Bukan tarif. Tah singkat cerita kan ya, saya teh kesana aja. Terus saya teh nyari kosan lah ya. Tah dapat lah saya teh ya. Ngekos aja saya teh di situ ya. Berdua sama teman saya ada yang dari Bandung juga. Padahal ya ironisnya teh kosannya teh di tengah perkotaan lah. Ngeri ininya teh apa? Belakangnya ada rumah kosong gitu. Ada rumah kosong. Terus setelah seminggu 2 minggu kemudian mulailah kerasa beberapa keanehan. Pertama saya teh eueup-eueup, tahu nggak eueup-eueup? Ya tahu. Kalau bahasa Indonesia ketindihan, bahasa Inggrisnya mah sleep paralysis. Bahasa Arabna lama tak mudun. Nanya Ya kan ketindihan kena. Lama tak mudun. Oh iya. Lanjut ya. Kayak jadi serem nak. Tah pertama eueup-eueup ya, eueup-eueup saya teh kayak ada yang nindihin gitu ada yang nindihin. Kamu kayak kalau tidur ada yang berdiri gitu tah kayak yang pakai baju pendekar gitu zaman dulu gini, sesosok apa namanya teh. Itu teh beneran kelihatan sama kamu? Ya eueup-eueup makan gitu, samar-samar. Oh iya. Samar-samar tah. Saya teh beban. Kayak ada yang niup padahal ada kipas angin. Udah aja saya teh, aduh serem gini saya teh. Bangun weh. Nyerita aja ke teman saya. Aduh saya
pertamanya mah nyerita, pas beberapa hari kemudian barulah nyerita, orang urip-urip sih ya. Taunya saya teh di rumah itu teh berlima, dan ternyata teman saya yang lainnya juga pernah mengalami itu. Dan si sosok yang menampakkan dirinya itu sama kayak sosok kakek-kakek pakai baju pendekar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalinya pernah saya bangun subuh, karena saya teh kantornya jauh ya, jadi harus bangun subuh Pagi banget aja. iya, bangun subuh jam 4:30 lah pas adzan subuh. Pas mau mandi ke kamar mandi, kan itu saya ngekos cowok semua. Iya. Pas dilihatnya di di lantai di WC tuh ada rambut panjang ngarubay. Tah. Disangke panangan nyampai ya. Terus saya teh bilang ke teman saya, tinggal gara Di WC ya rambut panjang. Padahal di situ kan cowok semua ya. Terus panjangnya teh panjang banget nih. Wah, Asli panjang banget. Doa kalau di ukur mah meureun 2 meter. Allah sih. Asli Panjang pisan. sekitar 10 helai lah. Astagfirullahaladzim. Terus dari situ teh naon? Bahan itu mah. Bahan keributan. Terus saya teh udah aja pas ngobrol lagi sama teman-teman yang lain. Kata teman saya yang lain teh, kamu kalau ada kosan yang lain mah mending pindah sana. Gitu. Kenapa? Oke deh, saya Kentengnya bocor di situ ya. Terus yang kedua kalinya kan saya teh suka pulang ya weekend teh. Minggu ke sana gitu, minggu maghrib dari Bandung nyampe sana tengah malam gitu. Anehnya tuh setiap saya pulang dari Bandung hari Minggu selalu ketindihan deui, eureup-eureup deui. Dan yang paling serem mah sama saya sampai nggak bisa ngebedain itu teh mimpi atau enggak tah. Saya teh lagi tidur di kamar saya teh ada jendela yang zaman dulu teh geuning inget, yang besi-besi gitu. Ya, yang tralis. menghadap ke rumah yang kosong itu. Di mimpi saya teh padahal ini sih ya di iPad teh nyetel yang ngaji, asli nyetel anu ngaji gitu. Pas gitu teh saya teh meureun gak akan lah teh udah beberapa kali selalu aja eureup pas waktu itu nyetel anu ngaji di iPad teh sambil bacaan, saya baca ayat kursi, tidur aja. Pas tidur eureup lagi ada anak kecil ngetok-ngetok jendela, freng. Kan sama saya teh dilihat ya. Sekitaran jam berapa? Sekitaran jam 2 jam 3 lah. Waduh. Apa namanya teh? Janari. Ada lagunya kan? Ada. Janari ku bertemu. Di ingatan saya teh ya, saya itu belum bisa ngebedain mana itu teh mimpi atau bukan. Karena begitu terasa nyata, eta budak koyak kieu ini anak jam segini kok malah berisik gitu, lari-lari aja. Terus gitu gering teriak-teriak, ketawa-ketiwi. Aduh, saya nggak bisa tidur. Di ingatan saya teh sama saya diketokin ya, hei, non gandeng tas sungi bade bobo. Kenapa kamu? Bukan atau itu bukan. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut rocknya bilang Wai. Sikit buka jas. Wai. Nah, lanjut lagi. Jas buka dikit. Wai. Terus saya teh kalau kata bahasa Sundanya mah ngontrog. Budak gandeng, ini anak berisik amat sih. Pas saya lihat ke jendela teh, pas saya di ingatan saya teh itu kira-kira saya bukan mimpi ya. Keluar dari kamar, saya keluar kamar kosannya teh di gang itu kecil. Mah pas saya ngebuka pintu yang saya lihat sesosok kayak ibu-ibu pakai baju kebaya zaman dulu gini. Kebaya zaman dulu, mukanya teh pucat terus senyum menyeringai teh gini. Kunaon sana budak abi ngaganggunya. Kunaon sana. Tah tidinya tahu kan urip-urip mah suka enggak bisa ngapa-ngapain gini. Enggak bisa ngapa-ngapain saya teh. Dia ketawa we si itu kunaon kaganggunya puntennya
Naon gitu we terus ngomongnya teh diulang-ulang menyeringai senyumnya teh lebar jo seuri we seurinya kakak teh. Gitu. Tadi situ baru saya teh nyadar saya ieu mah eueup-eueup kan eueup gitu gini. Kayak mau bangun tapi susah. Bacaan astagfirullahaladzim bacaan ayat kursi. Padahal si suara yang saya disetel di iPad kedengeran sih ya. Tapi saya nggak bisa gerak. Akhirnya berhasil bangun weh. Itu mah pas bangun ya. Pas bangun saya keringetan edan sih ya. Kayak udah main futsal diadu sama barudak itu. Budut Jaragoan kan budut mah. Tah gitu. Futsal. Saya kalau itu serem tapi nggak lama dari situ alhamdulillah saya dapat kosan yang baru, pindah aja ke kosan yang baru. Nah padahal ada satu lagi fakta ironisnya teh kosan saya yang baru sebelahnya teh kuburan dan ada pohon beringin. Lupa lagi liriknya. Karena kuburan band. Tapi di situ malah ternyata lebih aman. Lebih haneuteun lah. Padahal yang dulu tuh di tengah kota, di tengah keramaian lah gitu. Cuman nyempil satu masuk ke gang. Di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Kalau mau nyanyi liriknya yang bener. Oh iya, maaf. Nah, segitulah cerita dari saya. Saya kalau ingat-ingat itu, suka waas gitu. Suka tikus endang ya. Merinding bulu Ramadan. Nah saya kalau ingat-ingat itu suka waas. Iya, baheula mah beus 70.000. Nah ayeuna 150.000. Naon? Baheula beus 70. Ayeuna geus 3 miliar. Bukan ongkosna. Oh, ongkos ganti beusna. Ya, sekian cerita dari saya. Di cerita sini ya cukup menyeramkan ya. Ada eueup-eueup teh memang saya juga suka merasakan tapi hari sampai ke ada dialog di dalamnya. Bener. Sampai ada kita sampai 5 orang yang diem di situ teh merasakan yang sama. Oh, ya, mungkin itu mah welcome drink ya. Selamat datang. Dikasih ini atau cheese stick. Sama ini. Sama bihun goreng yang bodas. Sama es jeruk. Tapi nggak benar badar. Coba pengalaman saya juga kan soal eueup-eueup. Ya entah itu kan biasa ya orang Indonesia. Ya mending saya. Ya mending saya tuh. Nah kalau saya mah mendingnya teh eueup aja, nggak ada imajinasi tertentu kita teh kemana gitu. Iya. Atau ini mah sampai tervisualkan dia mah. Iya. Tapi saya pernah ada pas dulu waktu di Tasik, saya juga sempat eueup kayak gitu ya, ngelihat muka gitu, tapi saya juga nggak kan kalau Egi mah emang ada dialog ya gitu, ngeri lah itu mah. Dialognya satu arah kayak. Iya. Ya mungkin kamu malam ini. Tapi dialognya teh saya teh cuma ngedengerin, saya nggak bisa ngomong apa-apa kayak jangan gitu. Atuh Jangan kamu izin ya. Saya mah nggak takut, cuman izin. Malu saya. Nah kalau kamu punya pengalaman apa? Untuk salah satu pengalaman kan katanya kamu banyak ya? Nggak banyak sih, maksudnya saya ada pernah waktu. Bentar Pak, udah cerita haus minum terus. Iya tuh. Menghela napas. Kalau saya masih itu teh kalau saya dulu nih ya. Dulu kan kita mah selalu bareng ya kayak nggak tahu kamu ingat atau enggak. Dulu pas dulu kan saya sama si Angga kebetulan pas SMA tuh emang aktif basket. Terus ada pertandingan dan setiap ada kejuaraan itu kebetulan pada saat itu tuh circa tahun 2006-2008an lah ya. Saya juga lupa lagi, dulu ada kejuaraan di salah satu kampus karena kan setiap kampus suka ada kompetisi. Suka ada kompetisi. Tapi gitu ya, sebelum lanjut orang lain deh suka naon belum gitu main basket. Kasih tahu dulu. Dulu mah saya jelek mainnya. Dulu mah saya hanger gendut. Di salah satu kampus ternama di Kota Bandung lah, di Kota Bandung di keramaian lah. Hari itu tuh saya sama Angga jalan lah biasa normal, dan pas ketika technical meeting ketemu dengan teman-teman biasa normal itu. Kampus pun juga masih tampak ramai ya. Waktu itu udah mau, biasanya technical meeting itu kan dari jam 12 ke atas ya. Kita kan izin. Dulu mah bahasanya dispen.
dispensasi. Nah, udahlah ceritanya kita udah ceritanya Nanti udah ini nyicikeun cai. dispenser. Ceritanya kita technical meeting ya normal biasa naik ke lantai atas gitulah. Kita pakai lift gitu dah, soalnya ada lift di situ. Kita naik lift udah, karena pas naik kita bareng-bareng. Nah, kejadian rada aneh teh pas kita pulang, saya sama Angga pulang. Dulu memang kita ketahan karena kita ada yang mau ditanyakan ke panitia waktu itu tuh kalau nggak salah, apalah ditanyakan. Jadi peserta udah pada pulang, saya sama Angga masih nunggu. Dulu tuh entah mau nanyain apa, saya lupa lagi, benar-benar lupa banget. Nanya Cuman jalan bukan? enggak, Bukan. nanya ini apa harga teh botol sosro. Nah, udah beres gitu. Nah, akhirnya saya sama si Angga jalan berdua dan masuk ke lift. Singkat cerita udah beres nih, saya jalan sama si Angga masuk ke lift. Dan saya tuh sangat ingat sekali yang dipijit itu tuh memang yang tempat kita tadi naik gitu ya. Nah, pas saya pijit itu dipijit berdua di lift sama si Angga. Pas turun tiba-tiba si biasa turun gitu, si lift kebuka dan ternyata kita ketemu di ruangan yang gelap, kayak ruangan-ruangan gitu. Dan emang serem. Dan saya emang nggak masuk logika. Di siang hari keadaan kampus yang rame, kita tuh tiba-tiba lift ngebuka tapi ada lorong kayak kelas gitu gelap, tidak ada lampu sama sekali. Saya juga heran kenapa itu teh. Ada yang nanya nggak? Pak Haji siap? Enggak. Jidan siap? Enggak. Orang waktu eta mah. Enggak, asli saya mah masih kena terngiang-ngiang. Maksudnya keung gitu. Maksudnya, nah dari situ saya benar-benar langsung panik mijit yang pokoknya mah yang mana aja lah, yang penting cepat-cepat nutup. Dan alhamdulillahnya tuh memang itu langsung cepat-cepat nutup ya, kita naik ke atas. Dan ya saya heran aja gitu, udahnya tuh rewas kareureunnakeun gitu. Jadi kagetnya tuh yang sesudah itu terjadi, tadi tuh bener nggak sih ada ruangan tiba-tiba ruangan hitam gitu kan. Saya juga kaget gitu. Padahal rame kampus jam 12 jam 1-an. Tadi lagu maaf saya kan udah nyanyi. Tadi yang liriknya salah teh. Nah gitu sih. Saya juga nggak tahu tuh. Rada kumahanya, rada Jangan-jangan itu teh dimensi lain ya? nggak tahu ya. Saya juga Multiverse. nggak ngerti. Entah itu memang ada ruangan itu, cuman ya saya kaget aja gitu. Maksudnya tadi mah di lantai yang sama yang saya pijit, lantai 1 yang naik Misal itu, lantai 1 gitu ya ya. lobby gitu ya, lobbynya. Nah ini mah tiba-tiba pas pijit lagi nomor lantai yang sama tapi turunnya tuh di tempat yang beda gitu. Saya juga nggak ngerti. Langsung aja saya dipijit tutup nggak tahu si Angga Bukan. si Liftnya. Memang kalau untuk menanggapi cerita kamu benar-benar Badar, ini mah asli, semua yang kita ceritain real, nggak ada yang bohong, nggak ada yang dibuat-buat. Tapi untuk menanggapi ceritanya Adli tadi, memang kan kalau lift gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita pencet ke suatu tujuan ya kita akan menuju ke sana. Tapi kalau misalkan di lantai tertentu ada yang mencet juga kan pasti kebuka di lantai itu kan. Nah, kayaknya ada yang mencet di situ ya, entah makhluk apa gitu ya. Dan memang aneh, mungkin bener. Kalau misalkan saya coba nginget-nginget, ya aneh atuh siang-siang ketika kita buka liftnya gelap gitu, keadaan ruangan seperti yang digambarin Adli kayak malam. bener-bener cahaya, nggak ada cahaya pisan gitu yang saya astagfirullahaladzim rada ngagebek teh. Sok logikanya itu udah siang segelap-gelapnya, segelap apa sih gitu kan. Walaupun di basement kan pasti lampu mah dinyalain, masa aja dimatiin kan. Nah itu tuh biasanya memang saya nggak ngelihat apa tapi ya pas suasana di situnya gitu menyerapnya, bikin keeng gitu tuh. Berarti dari tadi kan cerita Egi mengalami Egi sendiri, terus ketika cerita ke Arli mengalami berdua ya. Nah kan ini cerita saya ngalamin sebenarnya ngalamin bertiga, tapi yang ngeteh saya. Nah, karena gini Badar, ini cerita paling baru, paling fresh dari kita di tahun 2021 berarti ya. 2021 ya. Pas kita syuting sebenarnya Baladahan ngonten nge-review salah satu tempat makanan tradisional di kota Bandung. Malam-malam Jam lewat Isya. Isya lah. Oh, lewat jam 9 ya? Jam setengah 9-an lah.
Oke. Iya lewat Isya berarti. Lewat Isya sejam setelahnya lah berarti. Wah, karena kita pergi teh kan lewat Isya jam setelah Isya kita pergi kalau nggak salah. Tah, jadi sebenarnya teh untuk misalkan dari segi cerita yang nampakin kayak misalkan Egi tadi di lewat relip-relipnya atau kayak Arling ngalamin kondisi gimana yang menyeramkan, kita mah sebenarnya enggak. Cuma karena saya punya reference dari cerita Nightmare Side Up dan FM yang dimana hal itu terjadi karena sesuatu hal, makanya saya ketika mengalami hal itu teh sedikit banyak ingat dan jadi loh kok gitu. Terus kamu nggak berani ngomong pas kejadian. Betul.